Baik, masih di Damai Indonesiaku, meneruskan apa yang ditanyakan Ibu Wahyuni tadi ke Ustadz Abi Maki. Adakah rukhsah untuk berdusta atau berbohong demi kebenaran? Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, jazakumullah khair. Pertanyaan sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini semakin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rukhsah untuk berbohong ini memang Rasulullah SAW menyatakan 3 hal yang diperbolehkan ketika kita ini ingin berdusta. Dari 3 hal ini kita paparkan dengan singkat. Yang pertama adalah ketika untuk mengislahkan di antara mereka yang sedang bertikai. Misalnya ada orang mengatakan fulan demikian, fulan. Enggak kok. Kemarin saya dengar dia nggak bicara begitu, malah memuji kamu, malah dia itu menyanjungmu, malah silahkan. Iya, untuk mendamaikan sahabat, teman yang sedang ribut atau bertikai, silahkan lakukan itu. Yang kedua, padahal punten yang namanya bohong ini qat'iyan, benar-benar dilarang. Tapi saat untuk mendamaikan suasana, karena yang namanya Islam ini mencintai kedamaian sampai terkenalnya dinus salam, keindahan, persatuan, maka kokohkan ini saat bertikai, lakukan ini untuk menyatukan. Pertama. Yang kedua, inda daril harb, ketika dalam sebuah pertempuran ditanya sama musuh, jangan jujur. Ditangkap semua, ada berapa pasukan? 3.000. Kok jujur? Nggak boleh bohong. Keliru. Iya. Jangan katakan ada berapa musuh? 1 juta di belakang saya, padahal cuma 100.000. Ini bagian dari siasat perang. Bagian dari siasat. Jangan jujur seperti itu ya. Dengan mengatakan bagaimana musuhmu, bagaimana kamu dengan pasukan. Aduh punten pasukan saya ketakutan. Jangan, dia harus mengeluarkan izzah. Tidak, ya dengan gagahnya. Itu kenyataan. Kenapa? Karena punten Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang namanya al-harbul makidah artinya adalah perang itu tipu muslihat. Tipu muslihat, perang itu tipu muslihat. Silahkan, iya, untuk menggetarkan, menjatuhkan suasana keadaan musuh. Yang ketiga, ini adalah untuk mempererat, menjadikan sebuah rumah tangga untuk memberikan kenikmatan, kenyamanan terhadap istri ataupun kepada suami. Sama. Misalnya tadi dengan masakan kata-katanya bagaimana luar biasa mantap sekali. Ternyata bilang ini bikin tetangga, oh pantesan kurang enak. Makanya tanya dulu dari awal. Iya, begitu datang ini siapa yang buat? Fulan, emang kenapa? Biasa rasanya. Gitu dong. Tanya dulu, ini punya siapa? Aku yang buat. Masya Allah, beda rasanya sampai ke hati. Nggak apa-apa. Iya, kenapa? Itu katakan demikian. Ya, subhanallah, ada ini sedikit 1 menit saya sampaikan atau kurang. Ada sahabat kami. Malam ngaji di Tangerang, pulang kajian, pulang beres pengajian, tiba-tiba subuh-subuh istrinya telepon. Abi Maki punten, suami saya di rumah sakit, kenapa? Dirawat. Subhanallah, saya jenguk ke sana, tiba-tiba kenapa masalahnya Kang? Punten malam-malam saya lapar, istri saya bilang jangan makan di luar. Saya sudah nyiapkan, ternyata mie-nya pedes. Lalu saya bilang gimana? Enak-enak demi membahagiakan istri, saya harus rumah sakit katanya. Tidak juga demikian. Jadi yang dengan mengatakan kata-katanya yang penting bahagiakan. Iya, ini bahagiakan, silahkan. Yang tadi digambarkan, kalau seandainya kita telah membuat kekeliruan atau khilaf, lalu beberapa teman-teman jangan berkata jujur, nanti kita imbasnya. Kena imbasnya, pegang Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah. Kata-kata wa kunu ma'as-sadiqin, Anda harus bersama orang-orang yang jujur. Iya, dan punten Allah sangat mengagungkan, mencintai, mengangkat derajat orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena kejujuran ini adalah yang menilai Allah. Biarkan manusia mengatakan Anda seperti apa, Anda seperti apa. Tapi jika Allah katakan Anda minas shadiqin, maka Allah akan berikan jannahnya yang paling tinggi untuk orang-orang yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya ke Pak Izzah yang akan dijawab oleh Kang Rashid. Silakan Pak Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kang Rashid. Menarik tadi yang disampaikan oleh Kang Rashid mengutip surah Al-Ahzab ayat 70 tentang qaulan sadida, perkataan yang benar, tegas dan menjelaskannya. Dan bahwa orang yang berkata jujur ya adalah karakter Nabi, karakter utama Rasulullah SAW. Dan itu menjadi bibit atau benih kebaikan gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana agar karakter utama Nabi ini menjadi karakter utama juga di dalam
lingkungan terkecil kita di keluarga gitu. Bagaimana menerapkannya dalam membina rumah tangga, mendidik anak-anak kita, sehingga dari situ muncul bibit kebaikan yang akan menyebar ke masyarakat. Baik. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik, terima kasih. Silakan Kang Rashid. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Ijai. Karakter jujur ini sampai punten kandak kami, guru kami Profesor Dr. Quraish Shihab, kakak kami di Mesir di Al-Azhar, beliau mengatakan jujur itu as-sidqu, kata lain dari kata ikhlas. Kalau buka di kamus bahasa Indonesia, jujur itu adalah tulus ikhlas. Dengan kata lain, bagaimana membenamkan sifat ini di suami kita, membenamkan sifat ini di istri kita dan anak-anak kita, di bangsa kita. Jadi ikhlas itu, mohon maaf ya, kanjun min kunujillah, itu adalah perbendaharaan milik Allah. Ikhlas, jujur itu pembenaran milik Allah yang dibenamkan di hati orang-orang yang beriman. Contoh, salah satu perbendaharaan itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu perbendaharaan Allah. Siapa yang membaca kalimat ini, kata Kanjeng Nabi, bisa menyembuhkan 99 jenis penyakit. Begitupun jujur dan ikhlas, itu perbendaharaan Allah. Allah akan benamkan di hati orang yang beriman. Maka dengan kata lain, bagaimana supaya Allah membenamkan sifat ini di hati istri kita, di suami kita, di pemimpin-pemimpin kita. Nah, maka oleh karena itu ikhlas itu mohon maaf sekali, jujur, ikhlas, tulus itu kalau saya menganalogikan lihat dengan surat Al-Ikhlas. Bunda tahu surat Al-Ikhlas ya? Mohon maaf sekali, di dalam surat Al-Ikhlas ada kalimat ikhlas kan di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlasnya. Kedua lihat, mah tolong papa bikinkan teh manis deh. Ya teh manis. Dia nggak nyebut gulanya. Padahal yang membuat dia manis adalah gula. Bolehkah bikin teh gula? Tidak ada. Gulanya nggak disebut. Maka orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas, dia siap tidak disebut oleh orang. Dia akan seperti akar, yang penting berbuah pohonnya. Maka oleh karena itu kata Kanjeng Nabi, kalau mau membenamkan sifat jujur, sifat tulus, sifat ikhlas adalah perbanyak sholat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, berbanyak sholawat kepada beliau. Kemudian merawat sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab punten sekali, maaf, sholawat itu adalah sumber berbagai macam kebaikan. Maka kalau boleh ketika anak-anak kita disuguhin sholawat, kemudian suami kita ayo mah sholawat, kepada anak kita sholawat. Sampai mengatakan mohon maaf sekali ketika ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sampai Allah pun bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Malaikat bersalawat kepada Kanjeng Nabi ya. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Kanjeng Nabi. Karena pintu keberkahan itu ada pintu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan ketika merawat sholat, merawat sholawat, engkau akan dibenamkan sifat ikhlas dan tulus. Karena itu adalah kanjun min kunujillah. Semoga menampakkan ketaatan, menampakkan kejujuran, menampakkan keikhlasan, Allah ridho dia menjadi orang-orang ikhlas. Minal muhsinin, minal mukhlisin. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya ke penanya berikutnya, ada Mbak Novi yang akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki nanti. Silakan Mbak Novi boleh berdiri untuk diajukan pertanyaannya. Maskernya boleh diturunkan biar suaranya lebih jelas. Mbak Novi, silakan. Ya. Bismillah, Ustadz izin bertanya, mungkin pertanyaannya melanjut pertanyaan sebelumnya, yaitu tentang diperbolehkannya berbohong untuk suami dan istri agar membahagiakan keduanya gitu ya. Nah pertanyaannya dalam koridor apa saja yang diperbolehkan ini, membahagiakan itu dalam koridor apa saja. Ditakutkan ketika mungkin saya pribadi atau ibu dan bapak yang lainnya tidak mengetahui koridor yang ada, melebihi itu kita salah gitu. Jadi itu pertanyaannya Ustadz, terima kasih. Batasannya? Iya, terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam, terima kasih. Silakan Ustadz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim, jazakumullah khair. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini keluarga kita semakin menjadi keluarga sakinah. Amin ya rabbal alamin. Bohong terhadap istri demi kebaikan bukan demi keselamatan. Demi keselamatan beda. Pak di mana? Saya lagi meeting padahal bukan. Itu demi keselamatan itu. Iya. Tapi berbohong demi kebaikan itu membahagiakan hati istri. Itu adalah sedekah yang luar biasa.
membahagiakan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Amalan yang terbaik bagi seorang suami adalah satu, membahagiakan istrinya dan menenangkan istrinya. Itu yang ada. Maka saat untuk membahagiakan istri, menenangkan istri, itu adalah sedekah. Contoh, padahal suaminya dalam keadaan kurang sehat. Bagaimana Pak? Baik, alhamdulillah sehat, baik, tenang istri, sedekah. Masya Allah, tapi jangan tiba-tiba pingsan, itu berarti ketahuan. Itu bohongnya. Tapi itu bagian daripada memberikan ketenangan. Bagaimana makanan saya yang saya sajikan, Masya Allah, luar biasa nikmat. Bagaimana baju yang saya belikan untuk Bapak, cocok, Bapak sangat senang sekali. Ini adalah batasan membahagiakan pasangan hidup, ini adalah dipersilahkan. Tapi bukan untuk membahagiakan sendiri dalam artian punten, kenyataannya menyelamatkan diri, tidak. Maka punten, saya gambarkan tanpa merasa hormat dan tanpa bermaksud apa-apa, simpan baik-baik. Apabila kita dibahagiakan oleh istri, ini punten karena suami ya. Apabila kita dibahagiakan oleh istri, kita bahagia. Namun apabila kita dapat membahagiakan istri, jauh lebih bahagia. Lebih baik kebahagiaan itu tinggi, lebih tinggi ketika dapat membahagiakan ketimbang saat dibahagiakan. Maka itulah inti ketika ingin membahagiakan kepada istri, karena sebenarnya kita melebihi kebahagiaan yang dapat dibahagiakan oleh istri kepada suami. Jadi batasannya adalah bagaimana cara membahagiakannya, bukan cara menyelamatkan diri dari apa yang ada dalam situasi itu. Wallahu a'lam. Baik, itu kenapa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah begitu Ustaz, tapi Masya Allah. Baik, terima kasih pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.